Terima kasih ibu-ibu. Ih, seru banget. Wah, Rumah idaman makin rame ya, Ndra? pasti dong. Selamat pagi bonsai-bonsai di rumah, apa kabar? Baik. Semoga semua sehat ya Bunda. Ya, terutama yang tinggal di wilayah Jabodetabek, waspada ya cuaca ekstrim yang terjadi selama sepekan ke depan ini. Betul. Dan waspada juga jaga kesehatan. Itu penting. Juga waspada bagi yang daerahnya terkena dampak banjir. Semoga semua aman hari ini karena kami dengar juga ada beberapa RT di Jakarta yang masih terendam banjir. Semoga segera surut, semuanya aman. Amin ya. Kita punya artikelnya nih Bonsai, kita lihat yuk. Ini dari BMKG. Waspada. Potensi Waspadalah, waspadalah. cuaca ekstrim masih berlanjut. BMKG awas pada potensi cuaca ekstrim masih berlanjut untuk sepekan ke depan. Wow, oke. Semoga aman semuanya ya. Ibu-ibu lihat nih, cantik. Wih, ada yang pakai kebaya. Ibu-ibu cantik PKK dari Cibubur. Dra, Buburnya dicampur apa dipisah, Bu? dan Dra, Ya, itu ya, ya. ibu-ibu PKK-nya itu muda-muda semua kayaknya. Suaminya juga muda-muda, Dra. Cakep banget pagi-pagi kayak mau kondangan ya. Yang berikutnya ini ada ibu-ibu Zumba, dari Kampung Rambutan. Bener Bu bisa Zumba? Tunjukin dong. 1, 2, 3 Zumba. Zumba, Zumba, Zumba. Hei, 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 asik, asik. Dra, Kenapa Bu? jogetnya tahu nggak? Gimana? Ada yang kayak Anissa Bahar. Patah-patah. Ngomong-ngomong joget nih ya, kan pemirsa Antv tuh lagi senang banget karena ada Koplo Superstar. Tapi Yes. sedih nih, semalam Abai katanya tereliminasi. Kasian banget Abah. Akhirnya. Ya si Abah ini terhenti perjuangannya di top 10 Koplo Superstar. Dan harus meletakkan mic koplonya. Ini dia cuplikannya. Kasian banget. Harus banyak belajar lagi, Bay. Yang harus meletakkan mic koplonya pada malam hari ini adalah Abai. Semangat Abai. Bunda, berarti di Koplo Superstar nggak ada lagi playboy-nya dong. Playboy-nya udah pulang ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting nanti Abai udah dapat pengalaman gitu. Dan itu pengalaman adalah pelajaran yang sangat berharga, Andra. Karena dalam situasi kondisi dalam kompetisi itu pasti ada menang ada kalah. Setuju, makanya nih pemirsa dukung dong jagoannya. Vote untuk peserta Koplo Superstar dengan cara kunjungi websitenya di intipseleb.com/Koplo Superstar. Cari dan klik tombol vote sekarang juga. Nanti kamu akan dialihkan ke halaman voting yang menampilkan semua peserta yang bisa kamu dukung ya. Jangan lupa juga ajak teman kamu mendukung idola kamu melalui WhatsApp, Facebook, atau Twitter. Dan tentunya setiap orang itu dalam sehari Ya. dapat kesempatan sebanyak 5 kali untuk ngevote. Jadi gunakan semua kesempatan untuk mendukung idola kalian. Mau di Facebook 2 kali atau di mana Boleh. sekali. Terus pokoknya jumlahnya 5 ya. Ya, ditunggu. Nah, jangan lupa juga nih ya untuk nonton Koplo Superstar hari Minggu 16 Oktober jam 8 malam hanya di Antv. Salam 3 jari. Semua akan koplo pada waktunya. Dra, Ya. enggak sih dari tadi ya ada ampun. itu? Itu bunga gede banget. Ada apa itu? Adam Suseno The Next Target. Hah? Maksudnya apa, Dra? Ada yang minta tanggung jawab Bun, berarti Bun. Ini Minta nggak tanggung benar jawab sih. dari Mas Adam. Ini nggak benar. Masalahnya ibu-ibu nih semuanya hari ini tuh muda-muda semuanya. Takutnya ada yang nuntut, Dra. Aduh, serem. Coy. Takutnya Biasanya kan modus, gitu ya. modus. Jadi ini gue penasaran nih maksudnya apa nih? Gak tahu siapa yang ngirim juga gak tahu. Kita Jelas tahu nih, pagi-pagi ini. udah ada di sini. Ada apa? Mas Adam. Hey, selamat pagi ibu-ibu. Ini minta tanggung jawab.
Kita bisa tanggung jawab. Mau minta tanggung jawab? Kita fans Mas Adam. Oh, ngefans. Ngefans sama Mas Tunggu. Adam. Ini kembang yang ngirim siapa nih? Saya. Oh, wow. Loh, kenapa maksudnya next target Mas Adam nih apa maksudnya, Kak? Maksudnya apa, Mbak? Saya Ibu istrinya dah, loh. iya. Saya istri sahnya. Iya, ini istrinya nih. Ayo, Saya hadapin, cuma ayo, mau ayo, megang- ayo. Saya kan lagi hamil nih. Oh. Saya cuma- Apa lagi hamil? Bun. Mas Adam. Kita lihat aja nanti kalau sampai macam-macam. Saya cuma mau megang kumisnya. Hah? Mau megang kumisnya aja, Bunda. Mau Oh, megang. tapi bukan Iya. dihamili kan? Oh, bukan. Oh, cocok. Lega, lega. Cari dulu orangnya. Sebentar ya, kita cari orangnya ya. Biasanya udah pagi-pagi udah ada di sini, tapi ini kok nggak ada. Di mana, Mas Adam? Mas Adam, hey, Mas Adam. Bentar ya, Mbak. Ya. Ya, Bunda. Mana sih dia? Mas Adam. Mas Adam. Mas Adam. Nyamar di belakang pohon ya. Kenapa sih, Mas? Takut aku, Tatut? Iya, atut. Takut kenapa? Kenapa? takut dinodai. Mas Adam, nih ada fans. Namanya Dinoda itu yang perempuan. Masa kamu Dinoda? Gak mungkin dong, Mas Adam. Jadi ini fansnya Mas Adam datang sama keluarganya tuh lengkap ya kan. Tuh, dia ini. Kita bertanggung jawab. Ini keluarganya bukan? Mamanya. Oh, mamanya. Ya, jadi anak saya ini kepingin ketemu Mas Adam. Oh. Lagi Biar ngidam. cucu saya seperti Mas Adam gantengnya. Mau ngidam. Iya. Lagi Iya, ngidam. iya. Ini Ya sudah udah. 9 bulan, Mbak, Bunda. mau Udah bulannya, Bunda. maunya apa? Gini, soalnya gini ya Bun, saya pasti juga udah pernah dengar mitos ya kan. Kalau misalnya ada ibu hamil ngidam gak dipenuhin, nanti anaknya ngecas loh. Iya. Iya. Biar gak lobet. Ya. Oke, ya maaf Bunda, maaf, sabar. Ayo silakan boleh mau megang kumisnya Mas Adam. 50.000. Ih, masa bayaran? Mbak, sebentar. Anaknya takut. Oke, ini hamilnya berapa bulan sih Mbak? Udah 9 bulan. 9 bulan, bentar lagi. Ini berarti bayinya sudah intip-intip gitu ya? Iya. Ayo, boleh silakan. Oh, dikasih bunga, gemes. Banyak banget. Oke, jangan cuma megang Mbak, kalau bisa jambak aja kumisnya. Maaf ya, Mas. Ini seneng juga nggak, Mas? Tuh Mas Adam tadi lu gemes banget. Gak apa-apa ya Bunda, gak cemburu kan Bunda? Apa-apa, Nak? Salam, Nak. Oh saling sama Eyang ya. Coba dulu kok saling sama Eyang. Halo. Tapi ini emang aneh juga ya kalau kita lihat di Indonesia ketika ibu-ibu hamil tuh pada suka ngidam. Mbak Inul dulu ngidam nggak pas Mas Ivan? Ngidam. Ngidam apa? Ngidam apa juwet apa namanya? Ah, itu? juwet tuh Yang apa? Anggur Jawa, anggur Jawa. Anggur Jawa. Oh, jamblang. Yang hitam, yang mulutnya bisa hitam semua. Jamblang ya dia? Oh jamblang. Duet. Susah nggak nyarinya Mas Adam waktu itu? Ya waktu itu pas nggak musim-musimnya. Oh, terus? Jadi aku nanam dulu dari ini. Keburu SMA Mas Ivan. Tapi kita tanya dong sama Mas Adam. Menurut Mas Adam kenapa kok ibu-ibu hamil itu ngidam? Kenapa? Kamu jangan tanya aku, soalnya kan aku nggak pernah hamil. Bentar, tunggu dulu. Ya. Sebentar, tunggu dulu. Oke. Ini mau ngapain Ngapain? lagi? Tunggu aja. Ya ampun, repot banget deh. Bu, kalau gitu Ibu boleh deh duduk dulu. Ya, di situ boleh ya Bu ya. Kita Ya, berikan udah tepuk lega tangan kan? dong Ibu. Ya, udah. Udah puas? Harusnya itu jangan dilus-jelus. Nanti rontok loh Bun. Terima kasih, Semoga Bunda. lancar ya persalinan nanti ya. Silakan. Lah, Ini belum selesai juga melukisnya. Kamu main tarik-tarik
aja gimana sih? Ini Kenapa belum sih? selesai juga Ini tetangga ngelukisnya. sebelah ngapain dibawa ke sini? Iya, ini Kalau aku tuh tanya- lagi santai ngelukisin lagi baru juga mau melukis pantai dengan matahari. Lihat tuh. Ya ampun. Aduh. Maaf nih dokter. Bisa sih kamu ini ada. Mas Adam ngapain? Kenapa, bawa kenapa, tetangga? kenapa narik-narik aku? Kalau tanya aku masalah kehamilan ya nggak tahu. Makanya aku bawa tetangga kita ini yang ngerti Mentang-mentang masalah tetangga main ditarik-tarik kehamilan. aja. Apa ya, maaf ya dok ya. Maaf ya dok ya. Kita duduk aja deh sambil ngobrol yuk, Dokter Boyko. Maaf yuk, duduk yuk. Nih, keren banget sekarang Dokter Boyko hobinya ngelukis loh, juara deh. Nanti kita bahas. Tapi sekarang nih dok, tadi ada yang nanya kayaknya ya. Kalau ibu-ibu hamil itu ngidam, emang begitu apa jangan-jangan mitos doang sih Ya, dok? ngidam itu cuma ada di daerah Asia Tenggara sama di Indonesia. Kalau di luar negeri itu ngidam itu sesuatu ada hal ya? yang ini. Tapi sebenarnya ada perubahan sih. Perubahan secara medis itu hormon chorionic gonadotropin hormon. Coba itu disebutkan hormonnya. hormonnya itu naik. Ya. Nah, karena hormonnya naik itu lambung itu jadi lebih lambat berkontraksinya, mencernanya. Ya. Akibatnya dia lebih sering mual, muntah. Tapi nggak ada ngidam-ngidam yang aneh-aneh. Naik minta ini, minta itu nggak. Mitos Berarti itu itu ya. modus ya. Aduh, gitu. Mbak Inul waktu itu. Dulu waktu Ida minta apa? Aku dulu Minta ngidam dibeliin itu. berlian. Hah? Ada kan? Ada. Naik tuh istrinya naik ke atas meja, terus dia bilang, "Kalau kamu nggak beliin aku berlian, aku loncat loh biar gugur." Istrinya ya udah. Kalau saya dulu dapatnya kan susah, jadi nggak berani yang ekstrim-ekstrim, cuman minta makanan-makanan yang aneh-aneh. Oke. Terus minta makan kepiting, terus katanya kepiting itu nggak boleh di ini, jadi nyuruh orang, aku tinggal makan aja Ya, gitu. kalau mual itu karena tadi pengaruh hormon tadi itu betul. Jadi kalau minum yang asam, makan yang asam-asam sedikit, misalnya minta mangga muda itu oke. Tapi di luar itu megang ini, pengen megang botaknya tetangga lah, pengen megang bumi. apa, itu nggak benar. Terus ini dok, bicara tentang kehamilan, apa ada batas umur berapa wanita produktif itu? Ya, jadi kan wanita hamil itu ya masa kehamilan itu kita sebut dengan masa reproduksi. Ibu didengerin ya, ini Ya, kamu nih. biasanya itu sampai usia 45 udah batas. 45 Ya, 45 masih. Ada beberapa mengatakan sampai 50 sampai menopause, premenopause oke aja, tapi makin ke atas itu kemungkinan cacat anaknya makin besar. Resikonya besar ya, Jadi Dok? kita sebut namanya masa reproduksi dari mulai 20, 19 sampai dengan dia menjelang menopause. Terus- Menopause. Terus Menopause. katanya ini apa? Katanya Kenapa? kalau orang hamil itu khususnya hamil yang sudah 9 bulan misalnya, Ya. itu tidak boleh makan cabai yang banyak biar perutnya nggak sakit, itu benar kan? Ya orang biasa juga nggak boleh makan cabai banyak. Nggak usah hamil mas. Siapapun. Enggak, dulu emang kamu nggak boleh makan pedes-pedes waktu hamil 9 Dia bulan. aja sendiri kayaknya kamu deh kelakuan itu. Jadi makan pedes boleh, asal orang itu memang tahan dengan cabai. Oh. Tapi maksudnya tuh tahan ya, kan sekarang kan banyak tuh rawon setan apa yang kadang-kadang Iya, iya. pedes Pedesnya gitu loh. banget gitu. Boleh-boleh aja, Ya, asal ya, dia ya, tahan. ya, ya. Tadi dokter ngomongin masalah menopause. Nah, menopause itu di usia berapa sih dan penjelasan ilmiahnya apa ya tentang menopause? Jadi gini, ketika memasuki usia menopause, seorang wanita itu akan kehilangan estrogen. Ya, bahkan dikatakan sampai 70%. Sementara estrogen itu kan hormon yang menjaga wanita itu tetap cantik, kulitnya halus, tetap menstruasi. Nah, pada waktu menopause itu, kita katakan itu menopause kalau dia sudah 1 tahun dia tidak menstruasi. Kita katakan dia menopause. Dan akibat hilangnya hormon estrogen atau turunnya hormon estrogen itu biasanya akan membuat kulit menjadi kering, kemudian panas di muka, kemudian gairahnya juga kepada suami hilang, kemudian Semua gejala itu ada di aku mas. Iya, Mas, banyak hal kulitku ya. kering. Kenapa? Badanku panas. Jangan-jangan aku menopause. Enggak lah, itu cuma buat perempuan, Bang. Iya, tulangnya keropos, ya kan? Kalau itu mah penuaan dini ya dok. Penuaan Saya. dini. Emang menurut dokter Mas Indra perempuan Ya. apa laki-laki? Menopause itu hanya terjadi pada Pada wanita. perempuan. Oh. Kalau laki-laki ada yang disebut andropause. Dia biasanya 57, 60, Andropause, tapi beda oke. dengan wanita. Oh oke.
Hanya pengurangan hormon testosteron tapi sedikit demi sedikit. Ya. Tapi ngomong-ngomong bicara tentang kehamilan ya dok, kalau wanita sedang mengandung nih melakukan olahraga gitu, aman nggak sih? Aman kalau kita pastikan dulu ya kondisi ibunya baik, jadinya baik, justru kita suruh olahraga. Harus olahraga ya. Tapi Ya secukupnya supaya kan ya, aliran darahnya kan menjadi lancar, endorfin juga keluar, bayinya juga menjadi lebih sehat. Cuman olahraganya tentu saja sesuai dengan usia kandungannya. Kalau ini olahraga voli gitu gimana dok? Olahraga voli kan loncat-loncat. Loncat-loncat dong, Mas. Jangan voli kalau gitu. Kita mendingan anjurkan berenang, lain, yang paling berenang. bagus di Mas Adam ya. Yoga gitu Kemudian boleh kali ya? yoga boleh. Futsal gitu ya? Futsal loh. Futsal sih nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan Nggak boleh tanya, emangnya Mas. pengen disuruh futsal, pengen jadi apa nanti Ya bayinya? kan olahraga. Ya biar Olahraga. nanti bayinya melahirkan jadi olahragawan. By the way ada yang mau nanya Ini nih. kan ibu-ibu semuanya ini saya lihat nih wajahnya ini ibu-ibu produktif nih. Ya. Usianya kayaknya masih di bawah 40 tahun semua nih ya. Iya. Jadi barangkali ada yang mau tanya, silakan mumpung ada dokternya di sini. Silakan. Saya bertanya, Dokter Boyke, Iya. saya dengan Eka mau Ya. bertanya, bagaimana dengan posisi ibu hamil Ha-ha. yang menggunakan peniti? Oh, emang benar tuh ya. Saya juga sering melihat Itu mitos ketika apa beneran peniti tuh, Dok? ditaruh di Mitos sini. Iya. Saya juga pernah mendapatkannya Kenapa itu, Dok? gitu loh. Ya peniti itu ada kepercayaan bahwa kalau kita membawa benda-benda yang peniti, Tajam, kemudian juga gunting kecil, katanya nggak dideketin kalong wewe. Atau di kuntilanak atau setan jahat-jahat. Kalau buat saya sih, kalau saya bilang saya nggak mau juga ini kan budaya, mitos. Meskipun itu mitos ya. Iya. Tapi kan menggunakan dia dengan memakai gunting ataupun peniti itu dia merasa tentram. Ah nggak ada yang mau gangguin. Ada yang bawa bawang juga, bawang putih. Keyakinan ya. Terus bangle, deringo bangle ada iya. juga. Saya pernah lihat itu. Ya. Itu menunjukkan yang penting dia keyakinan, dia tenang, dia secure, biar bayinya juga tenang. Asal juga tidak yang bahaya gitu Yang ya. tidak Dok? bahaya. Ada yang Makanya bawa guntingnya ini tuh ya. kecilnya kecil betul dan diikat gitu. Iya. Ada yang bawa kemana-mana, bawa kulkas. Loh, itu mah ini penjara, itu penjara itu. Ada Tapi Xenon, Itu ada maling bobok. Itu paling penjara itu. Tapi ini ada artikel ini dok. Ya, Kita lihat ya. Artikel tentang Dokter Boyke. Nah, pasien sudah menikah atau belum itu privacy loh. Oh. Ini kata pakar seks Iya. Dokter Boyke. Jadi kemarin tuh Bunsai di Twitter rame ada seorang pasien yang merasa terganggu ketika datang ke dokter kemudian ditanya sudah menikah atau belum. Akhirnya berdebat lah tuh warga Twitter bilangnya itu kan privacy ngapain sih dokter nanya-nanya begitu? Gitu katanya dok. Gimana itu dok? kalau saya pribadi, pendapat saya pribadi, Iya. saya juga nggak mau nanya kayak gitu, kepo banget sih. Misalnya orang mau minum kopi gereng, ini kamu buat udah nikah atau belum? Kan nggak mungkin. Ya Iya. boleh-boleh aja. Atau meminta pil KB, ya boleh-boleh aja. Kita jelaskan misalnya pil KB ini untuk yang ngurusin, ini yang untuk gemukin, isinya ini, side effect-nya ini. Tapi kita nggak nanya apakah ini kamu pakai untuk melakukan seks panika atau apa, kita nggak tanya. Dan saya menghormati privasi orang lain gitu loh. Privasi itu hal-hal yang menurut saya, pendapat saya pribadi ya, saya nggak tahu kalau yang lain ada berpendapat jadi seperti itu. tergantung dokternya masing-masing. Iya, kalau buat saya kita menghormati lah Menghormati, ya. privasi menikah atau nggak. Karena menikah juga kan ada yang menikah macam-macam kan, siri, negara, mut'ah dan sebagainya. Kita Tapi juga perlu tujuannya tahu. kan kalau misalkan saya kemarin itu kan waktu mau bayi tabung pasti ditanya dong. Iya. Ditanya suaminya mana, terus Iya. udah tahu kalau kita menikah terus ditanya mana suaminya, itu wajar karena kan untuk kalau bayi tabung itu kan memang Iya, prosesnya harus jadi suami tergantung istri. juga prosedurnya yang mau Iya. dilakukan itu apa. Tapi untuk hal-hal misalnya orang minta diresepkan kondom, masa kita mesti nanya, mau kamu pakai buat selingkuh atau buat istri kamu? Kan nggak mungkin. Ya udah balik ke masing-masing aja ya, kita ngeliatnya dari posisinya aja. Tapi ya Dokter Boyke ini luar biasa loh ya. Tadi ini udah lihat kan bisa ngelukis juga sekarang, hobi Iya, anggrek hobinya juga. dokter. Hobinya itu melukis, Ndra. Iya, Tapi aku pengen ini kan mulai menggeluti melukis, bidang melukis. Betul. Gimana kalau saya punya tantangan, Boyke suruh nyanyi? Loh, apa hubungannya? Apa hubungannya? Ya udah, ayo nyanyi dokter. Nyanyi dong buat rumah idaman Dokter Boyke nyanyi. Mau Nyanyi buat melukis ibu-ibu disuruh dah. nyanyi. Luar biasa. Sama-sama. loh. Oke. Apa bisa?
ibu-ibu harus joget ya. Oke, siap. Oke, Ayo dong. gini.